iki doro, iki proven atau pernah punya anak. Kalau jenengan beli yang punya anak, yang sudah punya anak, nek sama-sama sehat, sama-sama normal, yang mending beli yang sudah punya anak, bos. Gitu, waktunya akan lebih singkat karena bisa langsung birahi. Tetapi masalahnya kita Assalamualaikum, Laskar Aret Bros dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Risa di channel YouTube kesayangan Anda yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Di video ini terutama pada sapi masih dengan pola yang sama. Tadi sudah jenengan lihat di bagian intro ada 13 pertanyaan, 13 konsultasi peternak yang hari ini akan saya jawab dan akan saya bahas. Jadi buat yang belum subscribe, yang ingin berlangganan ketik lonceng, silahkan subscribe. Karena di channel ini kita akan sama-sama belajar dan bertumbuh tentang materi-materi seputar sapi. Tapi sebenarnya channel ini sangat luas, juga membahas tentang hewan peliharaan lainnya. Tapi beberapa hari ini saya akan fokus ke membahas tentang konsultasi dan pertanyaan dari peternak. Oke, biar tidak bertele-tele dan videonya tidak terlalu panjang, saya akan langsung menjawab. Pertanyaan pertama dari Pak Sutrisno, gimana Pak kalau plasenta tidak bisa keluar semua? Apa ada pengaruh ke induknya sapi? Pak Sutrisno, plasenta begitu anak lahir adalah bangkai. Jadi plasenta hukumnya wajib keluar karena ada yang namanya penyakit dalam dunia medis veteriner kedokteran hewan disebut sebagai retensio plasenta atau tertahannya plasenta atau batur yang nggak keluar pasca induk melahirkan. Rumusnya sebenarnya sangat sederhana. Plasenta harus keluar dalam 1 kali 24 jam awal setelah kelahiran. Jika lebih dari itu, resiko terjadi infeksi, resiko terjadi pembusukan akan sangat tinggi dan dampaknya ke depan akan menimbulkan yang namanya endometriosis atau metritis atau bahkan piometra. Ya. Jadi ini adalah infeksi pada rahim, dindingnya, infeksi pada jaringan yang lebih dalam pada rahim, dan infeksi yang sampai menimbulkan nanah. Lalu dampaknya apa? Yo majer, ya, atau dia masih tetap ada siklus birahi tapi yang keluar ini lendirnya lendir putih atau lendir yang kotor. Sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Jadi intinya efeknya apa? Efeknya adalah ketika terlanjur menutup ini serviks akan sulit untuk membersihkan si rahim ini. Tapi bisa dicoba dilakukan penghormonan, ya, dicuci, di flushing, dihormon biar serviksnya membuka dan dikeluarkan, dan ya silakan dihubungi dokter untuk dilakukan treatment dari masalah ini. Cuman kalau seandainya dari tertahannya plasenta ini dalam waktu 1 kali 21 hari, maksudnya gini, begitu masa involusi uterus itu selesai kan antara 25 sampai 53 hari dia tidak ada birahi, kita tunggu 21 hari aja, dalam waktu 2 bulan tidak ada birahi, biasanya sulit, tapi diobatkan dulu aja. Yang kedua, Syarif Bodronoyo, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Salam beras-beras dok. Salam. Mau tanya dok, sapi saya kawin alami 2 bulan setengah tapi belum pernah ngeluarin lendir. Katanya kalau sapi bunting keluar lendir kuning keruh. Apakah kira-kira bunting toh? Tidak ya dok. Makasih, salam dari Kebumen. Begini Pak Bos, ada sebuah rumus ya.
sapi bunting itu tidak birahi atau tidak ada siklus birahi. Sapi birahi tidak sedang bunting, ya. Jadi kalau setelah 2,5 bulan sapi jenengan itu tidak mengeluarkan lendir atau tidak birahi per 18 sampai 21 hari sekali, kemungkinan besar terjadi pembuahan, ya. Nah, kok tidak mengeluarkan lendir kuning kero, engko di kehamilan rada tua dia akan keluar. Jadi prinsipnya semoga di 2,5 bulan ini memang bunting. Tapi lek jenengan penasaran, karena kan ini sudah nggak beler, sudah nggak keluar lendir, kan kita anggap bunting, ya toh. Ben jenengan ora zong, nah nanti di usia 3 bulan atau 90 hari dari kawin alami tadi, lek jenengan penasaran diperiksa wae. Ya, dicek kebuntingan, adakah anak, karena usia kebuntingan 3 bulan sudah relatif aman dan mudah untuk diperiksa. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Salisa Soleha. Salam beras-beras dok, mau tanya sapi habis di IB boleh dikasih mineral enggak? Mineral banyak kemasan dan mereknya. Jenengan ikuti saja sarannya yang ada di situ. Boleh enggak untuk kebuntingan muda? Nah, karena enggak semua mineral disarankan untuk kebuntingan muda. Dan tujuannya apa toh? Tujuannya biar tubuh ini tidak manja terhadap ketersediaan kalsium. Karena kalau kalsium ini sudah diberikan secara jadi, tubuh merasa tidak butuh dengan kalsium, sehingga dia tidak membentuk dan tidak mendeposit di tulang panjang. Takutnya nanti jenengan telat nambah kalsium atau mineralnya, jenengan kehabisan, dan ini hamil 7 bulan kan gede-gede nih kebutuhan kalsium nih sampai 9 bulan sampai melahirkan, nanti dia anjlok. Tetapi intinya apakah boleh? Boleh, ikuti anjuran, ya. Anjuran yang ada di kemasan, karena kalau saya kan misalkan ada 100 kemasan ya kan enggak hafal boleh enggaknya, ya toh bos. Oke, Bondet Prianto, gimana caranya ngukur berat badan? Nanti dibuatkan khusus videonya pas kita ke kandang. Lah kandang ini ya ora ono bobote terus piye lek arep ngajari? Kan yo angel toh bos. Bondet Prianto lagi, oke, mohon bantuannya Pak Langkawanipun. Saya lagi usaha ternak sapi. Kalau kita mau ternak sapi sistem breeding, baiknya yang masih darah, yang siap IB, atau yang udah pernah melahirkan anak. Maksimal berapa kali untuk pemula, minim ilmu pengalaman. Oke, siap Pak Bos. Jadi begini, kalau jenengan beli yang sudah pernah punya anak, kelebihannya yang pertama adalah dia gini, tak jelas gini. Iki doro, iki proven atau pernah punya anak. Kalau jenengan beli yang punya anak, yang sudah punya anak, nek sama-sama sehat, sama-sama normal, yang mending beli yang sudah punya anak bos, gitu. Waktunya akan lebih singkat karena bisa langsung birahi. Tetapi masalahnya kita nggak bisa menjamin sapi yang kita beli dari pasar ini dia itu normal atau tidak, gangguan reproduksinya atau sistem reproduksinya. Jadi kalau jenengan memutuskan beli yang indukan, ini pastikan induknya sehat dan tidak majer, ya. Kalau Anda beli yang doro atau yang siap IB atau di usia 11, 10 bulanan, ya kan kita paling nunggu dulu 6 bulan. Jenengan bisa memastikan ini kan serviks belum membuka karena dia belum birahi. Nah, di sini jenengan kelebihannya bisa men-setting dia. Setting dan memastikan bahwa sapi doro ini tidak ada masalah terhadap kandungannya, terhadap rahimnya. Jadi nek resiko cepet-cepetan, lek podo-podo sehat, ya sapi indukan. Tapi kalau seandainya kita sama-sama tidak tahu, sama-sama resiko bisa mengalami gangguan reproduksi antara sapi indukan dan sapi pedet, ya mending sapi bakalan. Oke? Laskar Ngarit, semoga itu bisa menjawab kegundah-gundahan kalau ada kucing mau lepas. Indra Kusuma, Pak Dokter, pedet umur 2 bulan mencret. Sudah 4 hari diberi obat cacing kok belum sembuh ya Pak Komandan. Mencret secara umum memang umumnya disebabkan oleh cacing, tetapi akibat dari mencret ini itu enggak selamanya selesai dengan obat cacing. Ono sing mencret karena infeksi sekunder bakteri,
ada yang mencret karena salah makan. Nah, yang paling parah adalah kalau dia sudah cacingan, ada bakterinya, ada virusnya. Konkretnya jenengan panggil dokter atau Pak Mantri minta tolong diperiksa nih dan ditangani. Mumpung belum terlambat, Pak Bos. Ian, assalamualaikum Pak Dok. Waalaikumsalam. Sapi Bali saya umur 17 bulan. Oke. Mengeluarkan lendir. Hari kedua mengeluarkan lendir kuning kental. Apakah itu tanda birahi? Tolong pencerahannya. Jazakallah. Oke, betul Pak Bos. 17 bulan itu memang mulai belajar birahi, gitu. Kalau pertamanya lendirnya itu bening dan banyak, itu berarti sapi ini jenengan fase estrus atau fase puncak birahi. Nah, kok dalam jarak 2 hari mengeluarkan lendir rodok kekuningan, ini fase met estrus, itu normal. Jenengan titeni wae 21 hari lagi kok keluar pola yang sama, kawinkan. Sapi ini jenengan normal. Kampung Kucit, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Dok, pemberian mineral berlebihan apakah berdampak pada luka yang sulit sembuh dan berapa dosis yang tepat? Oke. Berlebihannya sebanyak apa Pak Bos? Gitu kan saya nggak tahu dosisnya, tapi tidak ke arah sana. Jadi kalau sulit luka yang belum sembuh di bagian mana dulu juga, karena memang namanya luka diderita sapi di bagian yang kotor mesti sulit sembuh. Libatkan dokter, jadi bersihkan lukanya, panggil dokter ya. Semoga sembuh. Randy Andaresta nanya Dok, kalau sapi betina gemuk itu susah bunting benar atau tidak? Salam ngarip beras-beras. Intinya begini Pak Bos, ada beberapa faktor. Nek sapi kurus itu resikonya orang iso birahi atau birahinya tidak normal atau anestrus. Ya, gak birahi itu yang susah bagi kita. Sapi kurus itu permasalahannya adalah hormonalnya mengalami ketidakseimbangan dan dia sulit birahi ya. Jadi sapi gemuk kita nama dia birahi atau tidak. Kalau sapi gemuk ini birahi berarti siklus hormonalnya dia normal. Lah kok jenengan kawin suntik ora dadi, jenengan harus melihat video ini. 8 kesalahan peternak dan 5 kunci sukses IB ya. Jadi di situ faktornya lebih kompleks. Tapi dengan kan di masyarakat disebutkan nih sapi gemuk sulit bunting. Yang penting sapi gemuk ki birahi dhisik, Bos. Masalah sulit bunting ini jenengan banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Tetapi jika memang semua faktor sudah jenengan pertimbangkan, wis lapore ora telat, deteksine ora telat, wis pokoknya bener kabeh ya, kok masih belum bunting, ya faktor kegemukan itu yang membuat terjadinya kesulitan pembuahan. Oke, tapi sapi gemuk ya lebih bagus daripada sapi kurus. Yuni punya saya anaknya udah umur 5 bulan, kok belum minta IB, solusinya gimana? Oke, jenengan lihat semuanya di video ini aja ya. Di situ sudah dibahas tentang hipofungsi ovari dan korpus luteum persisten. Jadi anak wis akeh, wis tuwa tapi urung birahi. Oke? Nasihudin Mukti, Dok mau tanya, saya baru beli sapi betina punya anak, induknya kurus di rumah sudah 2 bulan agak gemuk, tapi kok sulit birahi mengapa? Yang kedua, mata sapi saya menetes kena air mata, apakah sapi saya sakit mata? Waduh, koyo apa Bos? Obatan cacing sik lah, gampangane ya kalau dia nggak bunting toh. Jenengan berikan obat cacing dulu. Yang kedua, jenengan kasih obat cacing dulu ya. Terus yang kedua, jenengan perbaiki nutrisi. Biasanya sapi yang tidak birahi itu karena kekurangan nutrisi. Jadi dia mengalami hipofungsi ovarium atau dia mengalami korpus luteum. Jadi orang berkembang, hormonalnya ini tidak seimbang, hormonalnya ini buruk sehingga korpus luteum ini tidak bisa berkembang jadi folikel dan ovariumnya tidak bisa memproduksi ovum. Jadi konkretnya jenengan berikan obat cacing, perbaiki nutrisi, mengko lek wis rada lemu tetep ora birahi, panggil dokter minta diperiksa gangguan reproduksinya seperti apa dan minta diobati. Oke? Ranto Pangandaran, Dok, pedet biar cepat gemuk obatnya apa? Salam beras-beras. Pedet itu sejak lahir harus sudah benar penanganannya Bos ya. 7 hari awal harus sudah makan atau minum kolostrum induk, air susu induk, karena ini akan membuat pedet masa depannya cerah, bahasa gampangnya gitu. Yang ketiga, pedet usia 1 bulan itu induk harus sudah diobat cacing, karena ada cacing yang menular melalui tali pusar dan melalui air susu. Jadi pedet ini iso cacingan, lahir ini iso cacingan
Ya, yang keempat, pastikan nutrisinya masuk. Pokoknya lahirnya sehat, wis nyusu kolostrum full induk. Bareng ngono dulu usia 1 bulan induk sudah diobat cacing. Yang ketiga, nutrisi sudah dipenuhkan. Ya harusnya gemuk, kecuali memang genetisnya dia genetis kecil. Oke? Pertanyaan yang terakhir, Dok, sapi saya kalau minum comboran habis, tapi kalau makan rumput gajahan yang dimakan hanya rongkelnya. Kok solusinya gimana? Coba dicarikan suket lain, Bos, atau polanya dirubah. Kasihkan rumput dulu, baru dikasih comboran. Karena kadang-kadang dia sudah terlalu kenyang sehingga memilih untuk makanan yang jadi gini. Sapi itu ada yang dalam tanda kutip punya insting, dia tahu apa yang dia makan. Jadi sapi itu punya sensor, tubuhnya itu punya sensor. Aku ini butuh apa gitu. Oh, aku butuh kalsium, oh aku butuh ini. Jadi dia itu lebih tahu, oh aku harus makan akar. Oh aku harus makan bonggol. Oh aku harus makan ujung. Kalau tubuhnya baik-baik saja dan memang sensornya tidak berperan seperti itu, dia akan makan lahap sekali. Jadi intinya konkretnya coba dievaluasi apakah sebelum dikasih rumput itu jenengan combor dulu, jadi dia sudah kenyang dulu atau gimana. Jadi kalau enggak ya pokoknya evaluasi pola pemberian aja. Kasih hijauan dulu baru comboran dan atau evaluasi jenis hijauannya yang lain. Oke. Sekian Mas Yudin Mukti, itu jawabannya Laskar Ngaret beres 13 atau 14 pertanyaan sudah saya jawab, semoga berkenan. Jangan lupa please subscribe, like, komen, dan don't skip iklan biar saya semangat memberikan video buat jenengan semua. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngaret beres semangat.